Ayo, bel posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para ikhwan, bapak-bapak, kaum muslimin, muslimat ya, walaupun enggak di dalam masjid, yang luar masjid, semuanya dengan tidak mengurangi takzim saya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya, sambil menunggu sholat isya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian terjemah Al-Quran ini ya. Terakhir sudah sampai ayat ke 262 ya Pak, 63 ya, 63. Sekarang 62. Sekarang 64. Ya. Ya 264 sampai 265 aja, nggak usah panjang-panjang. Ini waktunya terbatas. Baik para hamba sekalian, untuk mengawali kajian kita ini, selain tadi sudah dibuka dengan doa thalabul ilmi, kita awali dengan baca Al-Fatihah bersama, dengan harapan semoga apa yang menjadi azam kita, jadi hajat-hajat kita Allah kabulkan. Juga untuk saudara-saudara kita yang telah Allah yang berhalangan hadir, semoga segala uzurnya Allah terima. Yang sakit beri kesembuhan, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit dan rasa sakit, dan segala uzurnya Allah terima. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terbaik. Ala hadhihi wa kullatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, akan kita lanjutkan ya. Kajiannya Al-Baqarah 264 sampai 265 ya Pak. Ayo kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa masaluhul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Ulang. Ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim
min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basyir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, telah kita baca 2 ayat. Mudah-mudahan dari huruf ke huruf dapat kebajikan yang banyak, dan tentunya kita jangan puas dengan pahala membaca. Dan untuk itu mari kita gali, kita raih pahala atau kebaikan sebanyak-banyaknya dengan kita mencelami, mengkaji makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Para hamba sekalian, insya Allah kita masih membahas ayat-ayat yang berkisar berkaitan dengan masalah infak ya. Ini memang agak panjang lebar, jadi ayat-ayat tentang infak itu banyak sekali ya Pak, banyak sekali. Tapi yang dibahas berurutan yang terpanjang ya ini ya, Al-Baqarah dari mulai kemarin Pak 261, insya Allah nanti sampai 274. Jadi ini paling panjang. Banyak ayat-ayat masalah infak, tapi yang paling berurutan beberapa ayat saja ya, tapi ini panjang lebar. Saking pentingnya apa? Sodakoh, infak sodakoh ya. Baik, kita terjemahkan dulu ya, kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tubtilu, jangan kalian batalkan. Jadi batal itu bahasa Arab ya Pak, batal. Jangan kalian batalkan. Tapi dari batal ini juga bisa berarti batil, yang artinya apa? Ya rusak, buruk, jelek ya kan, lawannya hak ya. Jangan kalian rusak ya, jangan kalian batalkan sodakotikum, sodakoh kalian, bentuk jamak daripada sodakoh, tamar butoh. Kalau ini pakai tak maftuhah ya, artinya jamak mu'annas salim ya. Pengertiannya adalah pengertiannya adalah sodakoh dalam jumlah yang banyak ya, karena jamak, atau macam-macam sodakoh. Jangan kalian batalkan pahala-pahala sedekah, bahasa kitanya sedekah. Bil mani, dengan apa Pak? Mani apa? Kemarin sudah dibahas, mengungkit-ungkit ya, mengungkit-ungkit. Wal adza, dan menyakitkan ya. Adza artinya kotor, artinya juga bisa apa? Gangguan, artinya juga bisa penyakit, itu adza. Nah, di sini maksudnya apa? Menyakitkan hati yang menerima. Kalladzi, seperti orang yang yungfiku, dia menginfakkan atau membelanjakan, malahu, akan hartanya, ria'an-nas, apa Pak? Riya, ingin dilihat. Asal katanya ro'a ya ro, itu artinya melihat. Jadi pengen dilihat manusia, maksudnya ingin dipuji. Wala yu'minu, dan tidak beriman, nggak percaya billahi, pada Allah, wal yaumil akhir, nggak percaya kalau sodako itu bakal diganjar ya di hari kiamat. Famathaluhu, maka perumpamaannya itu kamasali Sofwan ya. Seperti apa? Sofwanin ya. Sofwan itu seakar dengan sofa ya, yang artinya apa? Bersih ya, makanya disebut orang sufi. Nah, itu orang-orang yang apa?
yang bersih gitu ya, sufi. Adapun ketambahan sama alif sama nun menunjukkan ya apa, bersih yang sempurna ya, bersih yang sempurna. Jadi batu nih Pak, batu yang bersih, licin, nggak ada retak-retaknya acan gitu ya Pak. Kalau ada retaknya berarti nggak licin ya, nggak ada retaknya, pokoknya benar-benar batunya apa, bersih, licin, mulus, nah gitu ya. Alaihi, atasnya, turabun, ada tanah ya, batu yang licin tanpa ada retak, nggak ada bopengnya acan pokoknya ya. Itu dikasih turab, tanah. Fa asobahu, maka menimpanya, habis ditaruh di atas batu yang licin bersih tadi, nah, tanah. Fa asobahu, maka menimpanya wabilun, hujan lebat, hujan deras. Fatarokahu, maka Bapak meninggalkannya soldan. Apa soldan? Apa Pak? Bersih ya, bersih, habis ya. Artinya turab tadi yang di atas batu licin tadi nggak tersisa, bersih, habis. La yaqdiruna, tidaklah yaqdiruna, mereka berkuasa ya. Asal kata qadara ya, kita sering menyebut takdir, qadarullah ya. Tidaklah mereka berkuasa ala syai'in, atas sesuatu pun, mimma, dari apa yang kasabu, mereka kerjakan ya. Kasab itu sama dengan fa'ala, sama dengan amila, artinya bekerja. Tapi dengan kasaba itu bekerja keras, itu kasaba. Wallahu, dan Allah, la yahdi, tidak akan memberikan apa, petunjuk atau hidayah, al-qauma, pada kaum al-kafirin, yang kafir. Lanjut. Wa masalu, dan perumpamaan, alladzina, orang-orang yang yungfikuna, mereka menginfakkan ya, membelanjakan ya. Kemarin sudah dibahas, ada istilah belanja, membelanjakan, apalagi Pak, menghutangkan, apalagi satu lagi, meminjam. Mudah sama tadi, menghutangkan, minjamkan, menjual ya. Jadi ada istilah membelanjakan di jalan Allah, menghutangkan kepada Allah, qardon hasanan, ada lagi menjual kepada Allah gitu ya. Mereka yang menginfakkan, membelanjakan, amwalahum, harta-harta mereka, ibtigoa, semata mencari mardotillah. Apa Pak? Ridho Allah. Kata mardot itu sendiri mengandung arti apa? Kebaikan yang berulang-ulang. Kalau berkah, banyak manfaat, lagi langgeng. Nah, kalau ini kebaikan yang berulang-ulang, mardotillah, ridho. Asal kata ridho artinya apa Pak? Puas, suka, cinta ya. Wa tasbitan, dan peneguh atau meneguhkan, min anfusihim, dari apa? Jiwa-jiwa mereka. Jadi dengan infak tadi bermaksud supaya apa? Selain mengharapkan ridho Allah, juga menenangkan jiwa, supaya jiwanya itu tenang. Itu kamasali, seperti halnya jannatin, apa, jannah, taman atau kebun ya, kebun yang indah itu namanya jannah, taman Pak. Seperti halnya kebun, birob watin, di sebuah tempat yang tinggi ya, atau di dataran tinggi ya, seperti bukit atau pegunungan, lereng gunung ya. Asobaha, menimpanya, wabilun, hujan lebat. Fa'atat, maka mendatangkan, ukulaha, akan hasilnya.
Difain, 2 kali lipat. Jadi kontras banget dengan yang tadi ya Pak. Kalau tadi seperti orang yang naruh tanah di atas batu licin, tetapi ini seperti orang bercocok tanam di tempat yang subur. Fa'ilam yusibha, fa'ilam maka jika tidak yusibha menimpanya wabilun, hujan yang lebat tadi, fatolun maka gerimis pun ya cukup ya, karena cuaca di pegunungan sudah dingin ya, dingin, sehingga macam-macam tanaman di sana pasti subur ya. Maka seperti halnya yang sering kita konsumsi Pak, wortel, kentang, kol, kobis itu banyak kan dari sana kan Pak, dari pegunungan. Nggak mungkin tumbuh di pesisir pantai ya, nggak ada. Apalagi pantai kita di Jakarta Utara, yang ada sekarang gedung ya. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan, amilu tadi sama dengan kasabu ya, tadi ya. Basir, maha melihat ya, Allah maha melihat. Nah, ini para bos sekalian, dua ayat masih bicara masalah infak ya. Tadi dari 161 sampai nanti 261 sampai 274. Nah, ini panjang, jadi infak dan infak, arti yang berkaitan dengan masalah infak. Karena memang ini merupakan salah satu amalan yang penting dan sebagai bukti iman itu adalah sodakoh. Kata Nabi, as-sodakotu burhanun, sodakoh itu bukti iman. Jadi orang yang beriman itu pasti akan gemar sodakoh. Mau bentuknya zakat, infak fisabilillah, infak tatawu ya. Itu tatawu itu kayak kita bantu orang sakit, bantu orang kena musibah ya. Itu namanya sodakoh tatawu. Atau mengeluarkan di luar yang wajib. Nah, saking pentingnya Pak, ini nanti akan menjadi penyesalan buat orang-orang yang masih miskin pahala sodakoh ya, seperti disebut dalam Quran surat apa? Al-Munafikun ayat yang ke-10 ya, ke-10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Ya Tuhanku, ya Rabbku, undur nyawa saya sesaat saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang beramal solih. Nah, jadi yang dijanjikan adalah mau bersodakoh. Saking pentingnya amal sodakoh, dia nggak bilang saya akan puasa, saya akan sholat ya, saya akan membaca Quran ya, karena tadi sodakoh bukti iman. Nah, itu. Ini penyesalan yang tidak bisa diperbaiki lagi, karena kata Allah ayat berikutnya yang ke-11, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah nggak akan mengundur, nggak akan menunda nyawa seseorang apabila telah datang ajalnya. Siapapun kita, mau orang melarat, mau konglomerat ya, mau pejabat, mau rakyat, nah, semua bila sudah datang ajalnya, walai yu'akhirul nafsan idza jaa ajaluha. Pakai lan di sana Pak. Lan itu huruf nasab, nafi mananya ya, istiqbal mananya istimroriyah. Huruf nasab yang meniadakan. Huruf yang nafi itu banyak di Quran, yang meniadakan. Lam tidak, la tidak, laisa tidak, ma tidak, in kadang-kadang tidak juga, hal kadang-kadang tidak juga. Tapi ketika dengan lam, tidak sama sekali, makanya mananya istimroriyah. Dari dulu, sekarang maupun nanti, kalau sudah datang ajalnya nggak akan ditunda, nggak bisa dinego. Walaupun janji saya akan bersodakoh. Memang sih kalau dikasih mungkin ya Pak, kasih kesempatan gak usah lama-lama, 1 jam aja ditunda, ya mungkin akan bersodakoh. Nah tapi nggak bisa ditawar seperti itu, nggak bisa tawar seperti itu. Nah ini ya, doa minta panjang umur nggak apa-apa
ya, tapi itu yang dimaksudkan bukan diperpanjangnya kesempatan. Jadi yang dimaksud panjang umur itu adalah kita umur mah sudah dibatasi, tapi karena tadi umur kita istilahnya panjang, berarti hidup kita berkah. Walaupun kita sudah mati, kebaikan-kebaikan kita masih terus ya ada, bisa dinikmati, bisa mengalir, ya dinikmati sama orang-orang sekitar kita maksudnya. Namanya siapa bang? Namanya bang? Asim ya? Asep, oh Asep. Berarti AA ya? Asep AA berarti ya? AA Asep. AA Asep mah dulu waktu masih hidup, kalau udah mati nih udah isu. Kalau datang pokoknya selalu ada yang ditenteng, gitu kan. Wah udah mati, tapi karena baik, manjang umurnya gitu kan. Masih ke bawah. Masih ke bawah, banyak ditenteng gitu. Nah, seperti itu kan. Dia mah dulu luar biasa. Walaupun lagi sakit-sakit suka datang silaturahim, nah itu kan. Dia mah walaupun kurang sehat ke masjid nggak pernah ditinggal, nah gitu Pak. Disebut kebaikan-kebaikannya. Coba Pak, orang-orang yang baik Pak, para pejuang segala macam, itu sampai saking panjangnya umur Pak, diabadikan dalam nama-nama jalan, ya, sampai nama apalagi tuh bandara, itu pasti orang baik Pak. Nggak mungkin bajingan namanya abadikan jalan apa misalnya Husni Kadut nggak ada. Lah kan Husni Kadut kan terkenal apa perampok kan, nggak mungkin kan. Tapi ya ada tadi jalan Jaji Tamrin, Gatot Subroto, ini siapa, Daan Mogot, itu kan nama-nama orang punya jasa semua ya pada bangsa dan negara. Nah, seperti itu. Dokter-dokter apalagi ya punya jasa luar biasa ya, Cipto Mangunkusumo, Karyadi gitu kan ya, Abdul Muluk, nah seperti itu. Jadi Asap ada kan belum mati masa belum mati udah disebut kan. Nah itu jadi maksud panjang umur itu seperti itu ya, kita udah meninggal tapi kebaikan-kebaikan masih mengalir, bisa dinikmati, dikenang ya kan, dan pahalanya pun masih ngalir buat kita walaupun kita sudah di alam kubur seperti itu. Nah, itu caranya kata Nabi dengan apa Pak? Banyak silaturahim ya, silaturahim. Kenapa? Sodako yang paling utama. Sodako maksudnya? Iya, termasuk sodako yang paling utama adalah sodako di saat kita masih pengen kaya. Di saat kita masih pengen kaya tapi kita sodako, itu ya. Nggak takut miskin. Nggak takut, seperti itu. Biasanya kalau orang pengen kaya itu pelit Pak. Orang pengen kaya kan, di saat kita pengen kaya. Yang kedua adalah apa? Nabi menyebutnya sila Pak. Ya, jadi orang seutama-utama sodakoh ada kata Nabi itu ada orang sodakoh seperti halnya begini, seekor kambing ya bahasa kitanya disodakokan, tapi kambing mah tidak, cuma diambil manfaatnya, diperah susunya. Jadi susunya diambil tapi kambingnya masih punya yang punya. Itu namanya tuh saya lupa tuh ya istilahnya. Kalau sekarang mah kira-kira Pak, kita ngasih motor pada seorang gitu untuk ngojek. Nah itu, jadi untuk diambil manfaatnya, kita nggak minta sewaan, nggak minta sewaan ya bener ya. Jadi disilakan nih motor pakai buat ngojek, motor tetap punya kita gitu kan, tapi dimanfaatin. Nah itu, kalau tadi bahasa Nabi kan minjemin kambing atau onta diperah susunya. Nah, tapi tetap onta kambingnya masih punya yang punya gitu, seperti itu. Termasuk utama juga. Nah, itu. Utama juga itu ya, itu termasuk. Nah, ya. Jadi itu yang utama ya, sodakoh tadi ya. Jadi di saat kita masih pengen kaya. Karena kalau orang kaya sedekah kan Pak, udah kaya sedekah wajar itu mah. Loh iya kan, orang kaya sedekah itu wajar. Tapi masih pengen kaya berarti orang miskin Pak. Nah tuh miskin, orang miskin kok sodakoh. Nah ini yang luar biasa. Orang kaya sedekah mah biasa, orang kaya ya kan. Nah tapi orang masih belum kaya
baru pengen kaya tapi sodakoh. Nah itu yang utama itu. Makanya sodakoh nggak nunggu kaya gitu ya, nggak nunggu kaya, karena sodakoh itu ciri orang yang bertakwa. Itu ya. Jadi yang disesali nanti adalah orang yang miskin sodakoh tadi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Sampai nanti di alam kuburnya pun sama. Ya, Rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'ali a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan. Waktu di dunia ninggalin sedekah, ya pengen sedekah, itu masuk. Gitu ya. Nah, para sekalian, ayat yang kita bahas, yang kita baca tadi adalah termasuk apa? Bagian daripada larangan yang harus kita perhatikan betul. Jangan sampai kita sudah sodakoh tapi nggak dapat pahala. Gara-gara kita melakukan dua keburukan, Pak. Dua keburukan. Keburukan pertama adalah mengungkit-ungkit. Ini masjid, kalau bukan saya yang, nah gitu Pak RW, ya, nggak akan jadi, kira-kira gitu ya, nggak akan jadi, ngungkit-ngungkit, itu. Kalau bukan saya, nah itu ngungkit-ngungkit, sampai akhirnya orang tahu semua. Itulah ria'an nas tadi, ya pamrih. Kamu kalau nggak saya bantu, nggak bakal jadi orang. Emang sebelum dibantu dia jadi apa? Mbek, itu ya. Itu mengungkit-ungkit namanya, ungkit-ungkit. Jadi ketika sodako tidak ungkit-ungkit, maka pahalanya batal, dibusek lagi, coret lagi, Pak. Oh iya, itu. Yang kedua, keburukan yang kedua ada menyakitkan yang menerima tadi. Nah itu kan, menyakitkan yang menerima. Udah ngasih, ngomongin langsung depannya. Gagah-gagah sih minta, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan tersinggung dia, Pak, tersinggung. Itu. Jadi kalau yang menerima jadi tersinggung, nah jadi batal. Makanya sudah dikasih tahu oleh Allah caranya bagaimana. Ayat yang di atasnya, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin tasba'uha ada. Kata-kata yang baik dan maaf itu lebih baik daripada kita sodakoh tapi diikuti dengan apa? Ada. Sudah ngasih tapi diikuti kata-kata yang menyakitkan yang menerima. Nggak apa-apa kita nggak ngasih, maaf Pak, gitu ya, nggak apa-apa. Lewat dulu Bu. Nah itu boleh. Ya dibanding kita sodakoh tapi ngedumel, ngomel sampai yang nerima tersinggung, gitu ya. Orang tua ya sama, nggak boleh. Iya, nggak boleh, karena orang tua menyantuni anak itu adalah kewajiban. Nilainya sodakoh juga kan Pak, dan itu sodakoh yang terbaik kan kepada keluarga, terutama orang-orang yang mereka tanggung. Kata Nabi, wabda bima ta'ul, gitu katanya. Mulai dari orang yang kamu tanggung, itu sodakoh Pak. Mulai dari orang yang kamu tanggung. Berarti kan kalau kita sebagai kepala rumah tangga, bapak kepada anak, istri, itu utama kan. Wabda, kata Nabi, bima ta'ul. Mulai sodako itu dari orang yang kamu tanggung. Nah, yang baru udah kita bahas suratnya Al-Baqarah 177. Ada skala prioritas, utamanya keluarga dulu. Itu kewajiban. Itu ya. Itu. Kita tetap nggak boleh diungkit-ungkit. Nah, memang tadi Pak RW, mungkin karena marahnya gitu ya, saya sama dengar langsung, karena memang kasusnya waktu itu saya yang suruh nengahin di situ. Kata ibunya bilang gini, pokoknya saya haramkan air susu yang kamu minum. Itu ibu ngomong depan anaknya, ya depan saya juga, depan bapak si anak itu juga, dan depan yang lain di musola sampai segitu. Saya bilang masuk ya, nggak dicabut ya, kata gitu ya. Tetap. Artinya semurka-murka orang tua jangan sampai mengucap kalimat-kalimat yang tidak baik, karena itu bakal diaminkan dan itu berlaku beneran. Ya bilang haram bisa haram beneran loh Pak. Ya. Bisa diralat lagi, bisa dengan Mister bisa diralat lagi. Dengan syaratnya? Ya nanti mungkin setelah dia sadar, dia mengevaluasi diri, itu bisa ya? Bisa. Ya kasusnya seperti siapa? Kisah
Alqomah kan, Alqomah. Kata ibunya, gara-gara itu si Alqomah lebih cinta pada istrinya dibanding ibunya. Ibunya ini apa? Duda, janda, udah tua. Rupanya ini anak laki ini lebih mencintai istrinya dibanding ibunya. Apa kata? Nah, karena seperti itu ibunya kesel kan? Ibunya kesel, marah. Nah, suatu saat dalam keadaan sakaratul maut, nggak mati-mati. Kata Nabi, ini masih punya ibu nggak? Punya. Nah, akhirnya ngutus Ali ke sana. Bila ketemu ibu, betul punya anak namanya Alqomah. Iya, saya melahirkan Alqomah, tapi dia bukan anak saya. Gara-gara ngomong gitu doang tuh Pak, saya memang melahirkan Alqomah tapi dia bukan anak saya. Itu matinya susah loh, mati susah. Terus Ali datang, sahabat Al-Radaan ngadu cerita, betul Rasulullah punya ibu masih hidup, tapi bahasanya seperti itu ya, dia memang pernah melahirkan Alqomah tapi dia kata bukan anaknya ya. Mungkin bahasa orang Jawanya Bapak, nduk siji hilang-hilangan gitu ya Pak ya. Oh iya, pokoknya anak itu udah nggak dianggap anak, maksudnya ya, sudah tidak dianggap anak. Nduk siji hilang-hilang itu maksud telur satu udah dianggap aja nggak ada gitu, hilang gitu ya Pak, hilang. Bilang ke ibunya kalau dipanggil sama Rasul, nah, samperin lagi, mengatasnamakan Rasul, dia mau datang. Di cross check lagi sama Nabi, betul ibu punya anak Alqomah, betul ya Rasulullah, tapi dia memang lebih cinta pada istrinya. Dia memang terlahir dari perut saya, tapi dia bukan anak saya. Tapi ya, saya minta ibu mau memaafkan. Rupanya saking sakitnya nggak mau maafin. Ya sudah, kalau ibu nggak mau maafin anaknya, ya akan saya bantu matinya si Alqomah ini. Alqomah ini bukan orang yang nggak soleh sebenarnya aslinya. Dia ikut pejuang juga. Badannya aja luka-luka bekas perangnya banyak. Gitu. Cuman satu ini masalah kekurangannya. Akhirnya kata Nabi, kumpulkan kayu bakar, bikin api, ya, unggun. Gitu. Api sudah menyala, Alqomah diayun mau dilempar ke api biar mati. Gitu. Apa kata ibu? Jangan. Nah itulah ibu ya. Kata jangan itu berarti apa? Maaf berarti ya, maaf. Jadi kalau ibu orang tua mas seperti itu Pak. Artinya seburuk-buruknya ibu ya pasti masih ada sayang ya. Lagi emosi aja dibilang kayak tadi itu ya. Wah haramkan air susu yang kamu, nah, itu, ya. Lagi marah. Insya Allah sih nanti kapan ada waktu ya. Anak juga harus pintar juga merogoh hati orang tuanya. Jangan kemudian digituin terus amplang pergi nggak pernah datang. Harus sering datang ya, minta maaf apa segala macam. Jika perlu bawa yang apa yang disenangi ibunya. Kalau senang pete ya jangan dibawain jengkol, ya pete yang bawain. Kalau jengkol malah marah dia kan. Oh iya kan, senengnya pete ya bawain pete. Tahu nggak suka duren? Kalau mau bawa duren ke saya aja. Gitu ya, seperti itu ya. Nah insya Allah ya itu dia. Artinya seburuk-buruk orang tua pasti ya sayang sama anaknya ya masih. Tadi ya, jadi batal pahala dengan dua sikap yang buruk. Pertama mengungkit, kedua menyakitkan yang menerima. Nah ini termasuk juga gambaran seperti orang yang berinfak yang ingin dilihat oleh manusia. Ini juga termasuk perkara yang buruk ya, dan bisa jatuh ke perkara apa sih? Syirik ya, karena pengen dipuji oleh orang lain. Kalau karena Allah itu jangankan ingin dipuji, pengen diakui oleh orang lain pun nggak perlu kalau ikhlas gitu ya. Ya, mengharap balasan, termasuk tidak boleh ya, nggak boleh. Jadi harusnya yang seperti ayat yang ke-265, ibtigho amardotillah, semata ingin mencari ridho Allah. Jika perlu Pak, jika perlu nih, atau seharusnya nggak perlu juga kita berharap ucapan terima kasih, nggak apa-apa nggak ucap terima kasih, karena kita memang karena Allah, apalagi pengen dibalas sama orang yang kita kasih. Jelas kalau dalam surat Al-Mudaththir disebutkan wala tamnun tastaksir, jangan kamu ngasih lantaran pengen dikasih lagi yang lebih banyak. Ya, nggak boleh Pak.
Kalau ke Allah boleh, kalau Allah mah ke Allah ya. Iya, berharap kepada Allah mau apa aja yang penting baik-baik boleh. Jadi bukan berharap pada orang yang kita kasih ya. Tadi ibtigo ini kan berarti mengandung arti mengharap ya. Ibtigo tadi mengandung arti mengharap. Jadi mengharap pada Allah itu. Jadi pamrih ya. Nah, pamrih itu macam-macam bentuknya. Ya, bisa pengen dipuji, ingin dikata sebagai orang yang dermawan, orang yang punya harta dan sebagainya. Termasuk pamrih juga ketika dia beri sesuatu ada maunya. Ya, ada maunya. Paham Pak maksudnya ya? Kasusnya begini Pak yang saya temui Pak. Ada bawa bungkusan isinya daging korban padahal. Tapi di situ ada nama orang yang korban. Kebetulan yang ngasih ngomong, ini daging ada maunya. Terserah mau terima atau tidak. Rupanya dia emang nyalon ya. Banyak kayak gitu. Nyalon Pak. Iya betul. Nyalon itu kan. Ada nama yang korban. Kemarin kan nggak perlu kan Pak ya? Nggak perlu. Ada nama korban. Sampai Pak Haji Rohani namanya cerita. Ini terserah mau terima atau tidak. Yang jelas ini ada maunya. Iya. Nyalon itu. Pamit Pak. Anggota dewan Pak nyalonnya Pak. Itu. Nah itu yang seperti itu termasuk yang ri'a an-nas ya. Artinya ada pamrihnya ya, ada maunya. Kalaupun kemudian apa yang menjadi harapan dikabulkan, ya itulah pahalanya, pahala dunia namanya, pahala dunia. Nanti di akhirat nggak akan dapat. Jadi sodako itu tergantung apa Pak? Niatnya. Jadi betul Pak, yang sodako ingin pahala dunia Allah kasih, yang pahala akhirat juga Allah kasih. Bukan sodako aja, amal-amal yang lain ya, semuanya tergantung niatnya. Tapi kalau dia berharap hanya dunia saja, akhirat nggak bakal dapat. Tapi kalau berharap akhirat, insya Allah dunia bakal dapat ya, insya Allah ya. Kalau kata Jalil MZ rahimahullah ya, kalau nanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau nanam rumput, ya jangan harap tumbuh padi. Nah itu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Di dalam surat ini coba kita buka Pak, surat apa namanya? Ali Imran salah satunya ya, Ali Imran. Ayat ke 145 ya. 145. Ali Imran. Tunggu Pak, 145 dekat situ ya Mas ya. Jadi Mbak Makana ya. Ayo kita baca Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wa ma kana li nafsin, dan tidaklah bagi tiap-tiap jiwa itu antamuta akan mati ila kecuali biidznillah dengan seizin Allah. Itu kitaban merupakan ketetapan muajjala yang waktunya sudah ditentukan. Jadi sudah ditentukan kapan dan di mana ya. Jadi nggak bisa ditawar tadi ya, nggak bisa dimajuin, nggak bisa diundur. Wa mayuri, dan barang siapa yang menginginkan sawabat dunia, pahala dunia, nu'tihi minha, niscaya kami kasih daripadanya. Niatnya apa sekarang ya kan? Itu dari amal-amalnya termasuk sodakohnya tadi akan dikasih ganjaran dunia.
Wa mayuri, dan barang siapa yang menginginkan sawabal akhirah, pahala akhirat, sama nu'tihi minha, kami pun akan memberikan minha daripadanya. Wa sanajzi, dan kami akan membalasi asyakirin, buat orang-orang yang bersyukur. Kalau dalam ayat lain Pak, untuk akhirat nggak ada bagian dan akan dicampakkan ke neraka jahanam buat orang yang ingin pahala dunia saja. Betul ya. Tuh, jadi tergantung niatnya. Jadi kalau sampai kita ya untuk urusan sodako misalnya berharap pahala dunia, nah ya dunia aja dapatnya, akhirat nggak dapat. Itu. Makanya sering saya bilang jangan suka mendikte Allah ya, mendikte Allah. Karena ayat yang 261 kan akan diganjar minimal berapa Pak? 700 kali lipat. Nah, kemudian kok saya sudah sodako sekian ternyata belum ada balasannya. Cuman kita aja nggak tahu. Sudah sebenarnya mungkin bentuknya bukan lagi materi ya, bisa bentuk-bentuk yang lain. Entah bentuknya sehat, selamat dari bahaya, selamat dari wabah, dari kesembuhan, anak pinter-pinter dan sebagainya. Itu kan juga termasuk pahala-pahala dunia dari amal-amal soleh kita. Yang penting tadi bersyukur. Kalau bersyukur akan ditambah. Tapi kalau kita berharap dunia saja, nah ini ya, kan ada Pak ya, sampai orang seperti itu ya. Karena ada kan Pak ya? Ada. Sodako pengennya pahalanya instan gitu kan, instan. Ya dikasih, nanti bakal dikasih. Dan itu dibuktikan. Sudah banyak kasus kan, Makanya ini niat yang salah ya, Kalau kita bersodako hanya ingin mendapatkan pahala dunia, walaupun tadi dikasih, tapi nanti di akhiratnya nggak ada bagian. Kalau kita berharap akhirat, otomatis ya dunia akan menyertai, karena yang Allah janjikan berlipat-lipat itu Pak masih banyak yang ditunda buat kita. Ditunjuknya kapan dikasihnya? Nanti di akhirat. Karena kebutuhan di dunia itu nggak banyak Pak, nggak banyak. Kita lapar Pak, makan sepiring kenyang kok ya kok. Makanya kalau dibela-belain korupsi, direwangi korupsi Pak, tahu nggak direwangi Pak? Nah, Pak Yanto aja yang tahu ya, dibela-belain korupsi ya, itu kan nyatanya tadi kita sepiring aja kenyang. Loh, seperti itu kan. Ini kan. Nah, karena tadi ya saking tamaknya ya, rakusnya ya. Sehingga mereka sampai menghalalkan segala cara. Nah, itu naudzubillahi min dzalik ya. Lanjut ya. Jadi di sini ada dua keburukan yang batalkan pahala sodako. Pertama mengungkit-ungkit, kedua menyakitkan. Nah, kemudian kemungkaran berikutnya adalah ketika diikuti dengan sodako dengan ria dan tidak ada iman. Dan yang nggak iman inilah yang mereka sodako nggak meyakini akan diganjar oleh Allah di akhirat. Ini tadi ya, itu makanya taunya kalau sodako bakal miskin, bakal susah. Padahal kata Allah, bagaimana Pak? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Barang siapa yang a'ta itu bersedekah, memberi, wattaqa dan bertakwa, maka Allah akan mudahkan ke jalan yang mudah. Sebaliknya wa amma man bakhila, dan barang siapa yang bakhil. Ya, tadi kurang lengkap bacanya ya. Fa aman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, dia meyakini akan adanya pahala Pak, yakin membenarkan pahala, maka akan dimudahkan ke jalan yang mudah. Sebaliknya wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasirul usra, siapa yang pelit dan mendustakan akan adanya pahala, nggak percaya dan merasa cukup, maka akan dimudahkan ke jalan yang sulit. Dimudahkan ke jalan yang sulit. Kebayang nggak Pak? Loh iya. Iya. Apa-apa mentok, apa-apa susah, seperti itu. Karena dia nggak percaya. Dia bakhil, nggak percaya dengan ganjaran. Karena tadi nggak beriman. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti itu.
Alhamdulillah udah masuk Isya ya, belum sempat kebahas ya yang ayat ke-265-nya ya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang bisa kita dalami lagi, dan ini ayat-ayatnya masih panjang ya sampai 274 ya masalah infak sedekah. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.